So. Tiba-tiba kepala tuh benar-benar kayak melayang dan Fertig? perut tuh sakit, kram. Sekarang suamiku sedang Jetzt ruhig tes bleiben. tekanan. Aduh. Hallo? Ist das strong? Badan tuh kayak dingin banget ya. Dingin? Iya, Du? Fieber? tidak tahu. Gimana sayang hasilnya? Die 9068 ist Hasilnya zu wenig. darah rendah. Ist auf dem Kopf, ja? Ya, rendah. Oke, masalahnya belum bisa ke rumah sakit tanggal 1. Mampus gue. Dan sekarang disuruh ini sugar atau apa? Traubenzucker. Oke. Anfak Essen. Ja. Zahnrost. Zack. Zahnarzt. So, halo semua teman-teman. Selamat siang, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Hari ini aku sendirian bikin videonya seperti kemarin karena suamiku udah berangkat kerja. Dan hari ini aku mau update aja sih tentang 10 hari pasca transfer embrio. Seperti teman-teman yang sudah tahu ya, kemarin itu aku pendarahan dan sampai ini masih keluar darahnya. Aku udah 3 kali ganti pembalut. Dan ya, hari ini cukup ekstrim ya, kenapa? Karena tiba-tiba aku tuh hampir pingsan. Itu kepala udah puyeng, udah kayak keliling-keliling gitu. Langsung aku panggil suamiku dan langsung tiduran. Terus langsung dibikinin sama pas suami jus alpukat. Ya, langsung dikompres dengan air dingin dan langsung tes tensi darah karena kan kita punya alat tensi darah di sini. Udah dari 3 tahun yang lalu beli. Terus di situ hasilnya darahku darah rendah. Padahal berapa minggu yang lalu ya? Seminggu yang lalu kalau nggak salah aku tes darahku malah tinggi. Sekarang rendah. Ya. Terus tadi kita juga ada telepon pusat program bayi tabung dan mereka bilang tetap konsumsi obatnya. Kan kemarin itu obatnya itu kan dimasukkan via MISV, tapi karena masih banyak darah yang keluar, mereka sarankan untuk diminum aja diminum obatnya lewat mulut. Terus tetap sama 3 kali sehari dengan 2 pil. Terus ya hari ini perut super ekstrim. Beda banget dari hari-hari sebelumnya karena bener-bener sakit banget. Dan totally aku cuman bangun itu cuman buat ke kamar mandi, ke toilet, atau mandi, atau ngapain lagi tadi aku ya, nyamperin suamiku, itu doang. Terus tiba-tiba tuh ada yang komen bilang kayak gini, gimana mau didoain, komen aja nggak dibalas. Bukannya aku nggak mau ngebales komen ya, DM aja itu ada ratusan belum aku balas semua. Karena kalau aku megang handphone dengan posisi tiduran kayak gini, kalau terlalu kelamaan itu sakit, darahnya jadi turun. Sakit pegal gitu loh. Terus kepala juga pusing jadinya kalau kelamaan main HP. Makanya aku itu kalau lagi tiduran kayak gini biasanya cuma nonton Netflix aja, nonton YouTube aja, nggak sibuk main handphone. Terus apalagi ya, kalau misalkan kalian bingung, kemarin nangis-nangis sekarang udah bisa ketawa. Iya, karena aku sudah mulai positive thinking ya. Aku udah dengerin khotbah Pak Pendeta Gilbert barusan. Dia bilang Abraham aja diuji, apalagi Allah, gitu loh. Gue yang bukan siapa-siapa
diuji Tuhan itu ya normal, supaya kita itu naik kelas gitu. Orang pilihan itu akan diuji sama Tuhan gitu. Berarti tandanya Tuhan masih sayang sama kita, makanya kita diuji gitu. Jadi ya udah, sekarang udah mulai positive thinking. Walaupun nanti tanggal 1 kita tetap akan ke pusat program bayi tabung untuk cek beta HCG. Mau hasilnya nanti positif negatif, udah suka-sukanya Tuhan aja. Kita udah serahin semuanya sama Tuhan. Dari awal pun sebenarnya kita juga serahin sama Tuhan ya. Jadi ya sekarang udah ya wajar lah ya. Kemarin manusiawi banget aku sampai nangis karena perjuangan bos. Perjuangan ya, udah waktu, tenaga, pikiran, uang semua udah terbuang. Dan ya udah, kita kalau misalkan emang gagal 2 bulan nanti aku akan rehat, akan istirahat, kumpulin mental, kumpulin tenaga lagi, kumpulin pikiran lagi supaya bisa fokus lagi, bisa lebih totalitas lagi untuk fokus aja ke program bayi tabung. Mungkin nanti pada saat saat kita program yang kedua, mungkin saya akan uninstall Instagram, uninstall TikTok dulu selama 2 minggu pada saat transfer embrio. Kalau YouTube tetap ya, karena YouTube ini YouTube ini dokumentasi aku dan suami. Jadi kalau untuk YouTube kita akan tetap berkarya di YouTube, tapi untuk komentar mungkin nanti akan di close untuk di tahap kedua sama seperti sebelumnya. Dan sekarang kita udah buka lagi ya kolom komentar ya. Karena udah lewat masa-masa tegangnya, masa-masa ketakutannya itu udah lewat semua. Sekarang udah kayak udah total, udah suka-sukanya Tuhan aja. Mau nanti positif negatif terserah. Dan ya tetap konsumsi makanan-makanan sehat, tetap konsumsi buah, sayur, jus, terus obat juga masih dikonsumsi. Apalagi ya, minum air putih banyak pastinya. Apalagi aku itu aku itu kurang suka sebenarnya minum obat ya. Bukannya kenapa-napa, karena aku pengalaman dari mamahku. Dulu kan mamahku itu meninggal, udah obatnya banyak dikonsumsi, terus dia kurang minum air putih, akhirnya ya udah gagal ginjal. Makanya aku belajar pengalaman dari mamahku, obatnya banyak, harus minum air putihnya lebih banyak supaya ginjalnya itu nggak rusak gitu. Anyway, ini berguna banget buat teman-teman yang mungkin untuk pengukur tensi, penting banget loh guys. Sama termometer aku juga punya di rumah sama pas suami. Nanti deh kalau misalkan salah pencet. Nanti deh kapan-kapan kalau ke Indonesia, di Indonesia ada nggak sih pengukur tensi yang ini? Jadi itu ininya di tangan, di pergelangan tangan. Nanti kalau misalkan ke Indonesia, aku pengen banget deh kasih hadiah buat salah satu orang tua dari penonton yang suka nontonin YouTube kita. Mungkin orang tuanya ada yang sakit, terus entah sakit darah tinggi atau darah rendah. Aku pengen banget kasih supaya ya kan gak semua orang punya alat ini ya, daripada capek-capek ke puskesmas, capek-capek ke rumah sakit untuk cuman ngukur tensi, ya mendingan punya alat sesimpel ini, sekecil ini ya. Oke, gitu aja videonya. Tetap doakan ya guys semuanya, tetap doakan program kami. Oh iya, aku tuh bingung ya. Jadi tuh ada salah satu komentar di TikTok yang bilang kalau lagi program gini tuh jangan diumbar-umbar. Ini tuh bukan diumbar-umbar ya. Orang itu kenapa sih selalu melihat dari sisi negatifnya tapi tidak melihat dari sisi positifnya? Aku itu pas pendarahan itu, aku itu full cari informasi di YouTube, di Google, pengalaman-pengalaman orang. Coba kalau semua orang mikir kalau keluar darah pada saat trimester pertama itu adalah aib.
Coba semua orang mikirnya kayak gitu. Aku mau cari informasi di mana? Sedangkan kita itu kalau telepon program bayi tabung itu waktunya terbatas, cuma dari jam 9 sampai jam 12. Itu pun susahnya nauzubillah. Susahnya banget. Kita itu coba misalnya nelpon dari jam 9 nih, ya. Udah kita tuh kayak neror orang sana ya. Baru bisa keangkat itu jam 10-an. Karena sibuk terus. Jadi ya, apalagi gara-gara pandemi cuma sampai jam 12 siang doang. Kalian bisa bayangin dong, aku mau cari informasi kemana, bingung ya. Akhirnya ya udah, aku nontonin pengalaman orang. Dan karena pengalaman tersebut juga aku bisa tenang gitu. Coba kalau misalkan semua orang mikirnya jangan diceritain di sosial media, itu tuh aib gini-gini. Aduh, ya terlalu banyak orang yang berpikir negatif, jadinya negara kita nggak maju-maju. Coba kita tuh open minded. Kalau misalkan ada orang berbagi pengalaman, ya berarti ya dia ingin hidupnya itu bisa menjadi berkat untuk banyak orang, supaya nanti suatu saat nanti kalau misalkan ada orang yang pengen cari informasi ya gak sulit gitu loh. Ya itulah manusia ya. Jadi kalau teman-teman mikirnya ini tuh aib, diumbar-umbar, mohon maaf nih ya, kalau saya ya saya hanya ingin berbagi perjalanan program bayi tabung kami, suka dukanya seperti apa, prosesnya itu seperti apa, mau pahit mau manis, ya udah kita share aja gitu, kita berbagi sama teman-teman semuanya. Bahkan ada artis nih, pasangan selebritis yang dia dari 2016 menikah sampai sekarang belum memiliki keturunan. Mereka sudah sampai gagal 2 kali IVF dan mereka tetap share, dan it's okay gitu loh. Ya gimana ya, aku bingung, aku nggak share nanti ada orang-orang yang komentar kapan hamil, kapan mempunyai anak, mandul ya. Itu tuh pertanyaan sampah. Makanya aku sekalian aja untuk menutup mulut orang-orang yang suka nanya kayak gitu tuh dengan memberikan proses perjalanan kami untuk bisa memiliki anak. Karena untuk memiliki anak itu nggak gampang, ya gimana ya, masih banyak orang-orang yang nanya-nanya pertanyaan itu sampah banget ya. Kapan nikah, kapan punya anak, kapan hamil. Please buat teman-teman di luar sana, jangan ada yang pernah bertanya seperti itu kepada siapapun. Itu namanya pertanyaan sampah ya. Itu tuh menyakiti perasaan orang lain ya. Kalian tidak tahu bagaimana proses kehidupannya dia. Ada juga misalkan ada orang sukses nih ya, ada orang kaya. Terus ada orang yang ngomong enaknya jadi orang kaya, enaknya jadi sultan gini. Kan kalian tidak tahu bagaimana prosesnya dia sampai ada di puncak itu seperti apa. Ya orang itu lebih suka ngelihat kesuksesan, orang itu lebih suka ngelihat orang ketika sudah kaya raya, sudah di posisi atas. Tapi mereka nggak mau tahu bagaimana prosesnya, bagaimana perjalanannya supaya mereka itu bisa ada di titik puncak gitu. Makanya aku pengen share tentang prosesnya, tentang perjalanannya, tentang suka dukanya, tentang betapa banyak biaya yang harus keluar, betapa sakitnya perut aku yang disuntik, apalagi sekarang kram-kram terus. Ya, itulah pengalaman, bukan aib, teman-teman, itu bukan aib ya, itu bukan aib. Jadi ya tetap positive thinking aja ya. Oke, semuanya terima kasih. Mohon maaf aku jadi marah-marah. Ya, karena aku dan suamiku bingung dengan orang-orang yang suka memberikan pertanyaan sampah seperti itu. Ya, inget ya, jangan pernah nanya sama orang lain kapan nikah, kapan mau punya anak, kapan hamil. Ntar kalau udah punya anak 1 ngomong lagi kapan mau nambah anak. Aduh pusing ya. Please teman-teman jangan nanya-nanya kayak gitu ya. Kalau mau basa-basi sama orang itu nanya, gimana perjalanan hidup lo? Apa sih mimpi lo? Apa sih tujuan hidup lo? Apa sih yang pengen lo capai? Mendingan tanya kayak gitu dibanding nanya-nanya kapan hamil. Aduh. Apalagi sampai ada yang ngatain, menghina, mandul itu, aduh. Kamu itu namanya udah melawan kehendak Tuhan ya. Kamu lihat itu Sarah ya,
istrinya Abraham ya. Kamu bisa lihat itu buktinya, kuasa Tuhan itu tidak ada yang bisa melawan ya. Mukjizat Tuhan itu pasti nyata ya. Ingat itu ya. Dadah semuanya, Tuhan berkati.